Nah, teman-teman, berjumpa kembali dengan saya, Mr. Tips. Tips kita kali ini adalah bagaimana membuat surat yang efektif. Tips yang pertama adalah pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar, agar surat yang kalian kirim bisa dimengerti. Kemudian tips yang kedua. Tips yang kedua ini, kalian harus membuat surat itu hurufnya harus jelas. Jangan terlalu kecil, nanti kasihan yang baca sampai tidak kelihatan. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang lebih penting. Ketika kalian ingin mengirim surat, bubuhkan perangko terlebih dahulu pada amplop, seperti ini. Agar surat yang kalian kirim bisa sampai ke alamat atau ke tujuan yang Anda inginkan. Itu saja tips kita hari ini, karena saya ingin menyampaikan surat ini kepada teman saya yang di Jogja. Sampai jumpa. Kali ini saya akan memberikan tips tentang cara membuat kerangka surat. Yang pertama, kerangka surat harus berurutan. Karena kalau tidak berurutan, maka pembaca akan pusing dan pingsan membacanya. Ingat ya. Bagaimana? Tadi yang pertama. Sekarang saya beri tips yang kedua. Yang kedua, ini yang terakhir. Ingat ya. Kerangka surat harus kalian tulis pada media kertas, bukan pada daun. Itu saja tips dari saya, Mr. Tips. Sampai jumpa. Malas sangat susah untuk dihilangkan. Tetapi di sini saya akan memberikan tips bagaimana teman-teman supaya tidak malas. Tips yang pertama adalah tempelkan slogan "Jangan malas" di mana saja. Tips yang kedua adalah kalian harus berusaha menyenangi setiap tugas dan pekerjaan yang diberikan. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Mr. Tips. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana mengutamakan kedisiplinan. Yang pertama tipsnya adalah nyalakan jam waker agar kita tidak kesiangan nanti bangunnya. Seperti ini. Kemudian tips yang kedua, catat hal-hal yang Anda jadwalkan pada kertas atau media yang benar. Contohnya mungkin kita pakai agenda seperti ini ya. Ya, itu saja tips kita hari ini. Sampai berjumpa besok. Mr. Tip mau tidur dulu, ngantuk. Teman-teman, berjumpa kembali dengan saya, Mr. Tips. Tips kita hari ini adalah bagaimana bersikap menjadi seorang pemimpin. Yang pertama tipsnya adalah harus berpakaian rapi. Pakai dasi, pakai baju yang rapi, celana bahan, dan pakai sepatu. Ingat ya. Kemudian tips yang kedua, harus tebarkan senyum. Teman-teman, berjumpa kembali dengan saya, Mr. Tips. Tips kita hari ini adalah tips untuk mengembangkan bakat kalian. Tips yang pertama adalah gali potensi pada diri kalian.
rajin, dan giat berlatih. Dan terakhir atau yang ketiga adalah jangan mudah menyerah. Itulah tips untuk menumbuhkan bakat dari diri kalian. Saja tips kita hari ini. Sampai jumpa. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Mr. Tips. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara memenangkan lomba. Tips yang pertama adalah harus banyak berlatih. Jangan tidur terus. Ini contohnya. Kemudian yang kedua adalah harus tetap semangat. Ini contohnya. Itu saja tips dari saya. Terima kasih. Hari ini, Mr. Tips akan memberikan beberapa tips kepada kalian semua agar kalian bisa menentukan keputusan dengan tepat. Yang pertama adalah jangan pernah kalian menentukan keputusan dengan menggunakan jari. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan pernah, karena keputusan yang kalian ambil pasti tidak tepat. Kemudian tips yang kedua adalah kalian harus mempertimbangkan terlebih dahulu agar keputusan kalian itu bisa tepat. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Mr. Tips. Tips kita kali ini adalah membangun sikap positif di dalam diri. Tips yang pertama adalah makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam hari. Kemudian tips yang kedua, kita harus berolahraga dengan teratur. Contohnya seperti ini. Itu tips yang kedua. Wah, berat juga. Kemudian tips yang ketiga adalah belajar dan membaca buku. Seperti ini contohnya. Dan seterusnya. Nah, mungkin itu saja tips kita hari ini. Berjumpa kembali di episode mendatang bersama saya, Mr. Tips. Sampai jumpa.